Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dan ini adalah video resume mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada pertemuan 1 sampai dengan 3. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah bidang yang mempelajari penerapan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur dalam pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. RPL bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas sesuai kebutuhan pengguna dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Yang pertama, pengertian dasar rekayasa perangkat lunak. Definisi rekayasa. Apa itu definisi rekayasa? Adalah ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip sains untuk memecahkan masalah praktis dan menciptakan produk atau solusi. Dan definisi perangkat lunak itu tersendiri yaitu kumpulan instruksi atau program yang membuat komputer bisa melakukan fungsi tertentu, lengkap dengan struktur data dan dokumentasi yang menjelaskan penggunaannya. Sedangkan perangkat lunak menurut para ahli, yaitu menurut Pressman 1997, software terdiri dari instruksi program, struktur data, dan dokumentasi. Sedangkan menurut IEEE 1993, yaitu software mencakup program, prosedur, aturan, dokumentasi, serta data yang berhubungan dengan operasi sistem komputer. Yang kedua, konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Apa itu RPL? Menurut IEEE, RPL adalah penerapan pendekatan sistematis dan terukur dalam pengembangan perangkat lunak. Menurut Somerville, RPL mencakup semua aspek produksi perangkat lunak dari spesifikasi hingga pemeliharaan. Sedangkan menurut Wikipedia, RPL adalah pendekatan untuk analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan software. Tujuan RPL itu tersendiri menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, mudah di-maintenance dan dikembangkan, efisien dalam waktu dan biaya. Ketiga, mengapa RPL itu penting? Pengembangan skala besar RPL menjadi penting saat proyek membutuhkan lebih dari satu orang karena kompleksitasnya. Kebutuhan tim software berskala besar memerlukan kerja tim yang solid dan teknik rekayasa untuk memastikan pengembangan sesuai rencana. 3. Pengembangan skala kecil. Meskipun RPL mungkin tidak dibutuhkan dalam proyek kecil, untuk proyek berskala medium hingga besar, pendekatan RPL sangat diperlukan. Yang keempat yaitu tahapan utama dalam pengembangan perangkat lunak, Software Development Life Cycle SDLC. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem. Kedua, desain sistem dan perangkat lunak itu bertujuan merancang arsitektur antarmuka dan komponen perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi untuk menulis dan mengintegrasikan kode. Yang keempat, pengujian atau testing, yaitu untuk menguji perangkat lunak untuk memastikan kualitas dan fungsi sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, pemeliharaan atau maintenance, untuk memperbaiki bug dan menambah fitur sesuai kebutuhan pengguna. Yang kelima, prinsip utama rekayasa perangkat lunak yaitu ada sistematis, mengikuti metode dan prosedur yang jelas, terukur, dapat diukur kualitas, performa, dan hasil akhirnya. Ada efisien, meminimalisir waktu dan biaya pengembangan, dan ada fleksibel, mudah diadaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Yang keenam, metodologi pengembangan perangkat lunak, yaitu ada metodologi waterfall, agile, dan scrum. Waterfall adalah pendekatan berurutan dengan tahapan yang terdefinisi dengan jelas. Agile, pendekatan iteratif yang lebih fleksibel, fokus pada kolaborasi tim dan feedback pengguna. Sedangkan Scrum, kerangka kerja agile dengan siklus pengembangan yang cepat dan berfokus pada pengiriman nilai.
7. Tantangan dalam rekayasa perangkat lunak tersendiri yaitu ada kualitas produk, menjamin perangkat lunak bebas dari kesalahan atau bug dan sesuai kebutuhan. Ada skalabilitas, yaitu memastikan perangkat lunak dapat tumbuh sesuai dengan permintaan pengguna. Dan terakhir itu ada biaya dan waktu, yaitu untuk mengontrol biaya dan waktu untuk pengembangannya tersendiri. Kesimpulannya yaitu rekayasa perangkat lunak adalah disiplin penting dalam ilmu komputer yang memastikan pengembangan perangkat lunak berkualitas dengan cara yang efisien dan terstruktur.